Hai Sobat Talkshow yang ada di rumah. Jadi siang-siang kali ini kita bakalan ngebawain satu topik yang bakalan menginspirasi kalian buat kalian semua di rumah. Jadi tak kenal maka tak sayang, kenalin nama aku Mariska dari Universitas Amikom. Dan sekarang nih di samping aku udah ada kedatangan tamu dari salah satu perusahaan Possible. Boleh dikenalin Kak buat teman-teman di rumah? Oke, aku kenalin ya, nama aku Rahma. Aku di sini sebagai HR dari Possible Creative Agency, seperti itu mungkin ya. Iya. Oke, untuk beberapa menit ke depan kita bakalan ngebahas tentang teknologi informasi. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah bersama Possible, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Boleh dijelasin sedikit atau boleh diceritain panjang juga nggak apa-apa Kak, gitu, tentang background perusahaan ini sebenarnya gimana sih biar teman-teman di rumah itu tuh pada tahu Kak? Seperti namanya ya, Possible Creative Agency, kita bergerak di bidang kreatif dan juga sosial media manajemen gitu, layanan kita seperti itu sih. Terus sebenarnya kita punya tagline sih, tagline kita tuh able to be remarkable gitu. Sebenarnya kayak mungkin ya artinya kayak kita pengen jadi istimewa atau menonjol gitu ya. Cuma kayak ya kita nggak pengen menonjol aja, kita juga pengen nantinya yang bekerja sama dengan kita itu bisa berdampak, kita bisa berdampak bagi klien dan juga ya kita berdampak positif bagi klien, seperti itu. Nah, buat backstory-nya ya, backstory dari Possible sendiri, sebenarnya Possible itu dulu mungkin agensi kecil gitu yang dimana didirikan di sebuah rumah pribadi milik owner gitu, namanya Mas Fahmi. Mas Fahmi dulu di rumah kecil, dan itu tuh mungkin dari tim kecil gitu, dari tim kecil yang dimana mungkin itu serba terbatas gitu ya. Kita pun kayak kalau aku lihat foto-fotonya sekarang ya, itu tuh bisa kayak kita duduk lesehan gitu, kayak kita ngantor tapi lesehan, nggak punya meja gitu. Jadi kayak ya emang merintis itu gitu, dari rumah kecil. Terus 2020 itu pas COVID juga kan, dimana kayak pas COVID itu kan digital itu lagi, maksudnya semua kan lagi pada switch ke digital gitu, betul ya. Jadi mungkin brand-brand yang lagi krisis pun kayak sebenarnya membutuhkan layanan kita gitu. Nah, dimana kayak layanan kita dibutuhin di situ, dan kita pun punya skill di situ. Jadi ya kita bareng-bareng grow up di COVID itu gitu. 2020 singkatnya 2023 kita bisa mendirikan sebuah kantor lah, dimana kayak ya mungkin kalau dulu lesehan sekarang udah bisa kebeli tuh kayak ada meja, kursi gitu gitu. Terus kayak kita bisa bikin studio ini gitu, kayak dimana dulu kayak ya mungkin kecil-kecilan lah studionya gitu. Kalau dilihat dari foto-foto yang ada gitu ya, mungkin aku udah generasi keberapa gitu yang emang nggak mengalami masa itu. Cuma itu kalau diceritakan tuh aku bisa memiliki apa ya, kayak sense of belonging ya, jadinya kayak aku memiliki rasa ternyata Possible pernah sesusah itu ya. Makanya kayak sekarang aku di sini tuh aku bangga banget sih, kayak Possible pernah di posisi itu, dan sekarang ternyata kita bisa beli ini itu, atau kita bisa dirikan kantor. Itu menurut aku pencapaian yang luar biasa, apalagi itu pas COVID ya. Jadi kayak ya itu sebenarnya aku cukup bangga sih dengan Possible, bagaimana Possible ini berkembang ya dari 2020 sampai 2025 itu sangat-sangat waktu yang wow gitu. Apalagi di tengah COVID ya, kayak semuanya benar-benar lockdown. Bayangin guys, kalian tuh nggak bisa keluar rumah, tapi salah satu perusahaan kita kali ini benar-benar berkembang di tengah-tengah COVID tuh keren banget. Oke, untuk goalsnya sendiri nih Kak, kan nggak mungkin nih kalau misalnya salah satu perusahaan stop di sini aja. Kira-kira jenjang kedepannya atau langkah kedepannya yang bakalan perusahaan Possible lakuin tuh apa aja sih Kak? Sebenarnya Possible kayak pengen jadi
perusahaan yang dimana sisi marketing dan kreatifnya itu terus berkelanjutan seperti itu sih, terus berkelanjutan. Dan ya mungkin kita yang tadi tagline kita gitu, walaupun kayak kita pengen jadi menonjol, tapi sebenarnya kita juga pengen jadi berdampak bagi klien-klien ataupun semua yang bekerja sama dengan kita, seperti itu sih Kak. Gitu. Oke, lalu kira-kira nih Kak, perusahaan dari Possible sendiri menggunakan teknologi itu apa aja sih yang digunain buat mereka bekerja, atau misalnya mereka lagi diskusi sama klien atau apapun, mengirim file atau apapun itu, kira-kira pakai apa sih Kak? Oke, kalau internal sendiri kita tuh pakai Google Workspace namanya. Itu kayak kita bisa menyimpan data di situ, atau mungkin karena aku sebagai HR, aku di situ bisa nyimpen data karyawan, terus aku ngurus kontrak karyawan juga di situ. Pokoknya Google Workspace ini mengintegrasikan satu sama lain di karyawan ini gitu, di internal ini satu sama lain kita sebagai karyawan gitu. Jadi kalau internal itu kita pakai Google Workspace, kita sebenarnya di situ udah cukup membantu kita banget ya, kayak di situ udah ada PowerPoint yang dimana kayak sebenarnya kalau kita mau pitching sama klien atau mungkin kayak kita bikin penawaran itu bisa pakai itu gitu, bisa bikinnya di situ gitu. Terus kayak mungkin kalau aku ngurus-ngurus dokumen ya udah pakai Google Workspace aja gitu. Dan di situ kan penyimpanannya banyak ya, dimana kayak data klien atau mungkin kayak kita kan kadang bikin video yang emang besar ya penyimpanannya, dan di Google Workspace ini udah menyokong banget sih buat kayak sehari-hari kita di day to day kita di Possible, atau mungkin kayak operasional kita udah terbantu banget sama Google Workspace itu. Nah itu ke satu Google Workspace. Kedua, kalau dari sisi HR aku kan pasti punya absensi ya, mesin untuk gimana aku nge-track karyawan udah sampai atau mungkin udah pulang atau belum, atau mungkin lembur atau belum. Nah itu tuh kita punya finger spot namanya aplikasinya. Terus kayak kalau aku mungkin kita kan, aku sebagai HR tuh di situ kayak punya satu kebijakan di mana kalau yang telat itu aku mintain uang donasi yang dimana itu nantinya akhir bulan itu sebenarnya buat kita juga, kayak buat beli jajan gitu. Kalau kemarin pas puasa tuh bener-bener kayak yang bener telatnya tuh bisa banyak banget gitu ya. Itu tuh bisa banget uangnya kita pakai buat mungkin kalian tahu pizza limo yang panjang banget. Iya, tahu. Itu tuh kita bisa beli itu, terus kita juga bisa bakar-bakaran pakai itu gitu. Jadi kayak itu sih untuk konsekuensinya lah ya Kak. Spot itu menyokong banget aku buat kayak yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada di lingkup HR sih, di skup HR ini gitu. Ya tapi emang bener sih Kak, orang Indonesia tuh emang harus disiplin guys. Kalian tuh biasa janjian jam berapa, datangnya jam berapa gitu. Oke, lanjut nih Kak. Kira-kira dalam 2020 ke 2025 itu udah keren banget di tengah-tengah COVID ya teman-teman. Kira-kira dampak dari positif dan negatif teknologi ini pada perusahaan Possible tuh apa sih Kak? Boleh disebutin Kak? Oke, kalau dampak positifnya mungkin kayak kita jadi mungkin cepat banget ya, maksudnya kita pergerakannya cepat gitu. Mungkin kayak Google Workspace itulah, kayak kita bisa menghubungi siapapun, telepon siapapun, menjadwalkan meeting dengan siapapun itu bisa segampang itu dan semudah itu gitu. Itu sih kalau dampak positifnya sebenarnya banyak banget sih ya, yang tadi udah aku sebutkan. Mungkin kayak kita pitching dengan klien itu kan dampak positif juga ya dari adanya teknologi itu. Terus mungkin ada finger spot itu kan kayak aku dimudahkan banget dengan nge-track karyawannya sebenarnya telat atau enggak atau gimana, itu kan sebenarnya sangat dimudahkan banget ya. Tapi dampak negatifnya mungkin kalau bagi aku tuh kecil, karena kita di dunia digital yang dimana semuanya dituntut sebagai digital gitu ya. Jadi kalau dampak negatifnya sebenarnya ya mungkin lebih kecil ya, mungkin lebih kecil atau mungkin sedikit sih ya. Kayak tadi apa ya, kayak kesulitannya mungkin mati listrik itu kan mungkin dampak negatif. Iya, tantangan mati listrik. Internet juga nggak sih Kak? Internet juga kalau telat bayar itu kayak kita bergerak
di bidang agensi yang dimana kayak semuanya itu Butuh semuanya internet itu gitu. butuh internet, kita sama klien juga by WA terus dan lain-lain, itu nggak ada internet itu kayak kita ngerasa kayak ya kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada internet gitu. Oke, pernah nggak sih Kak yang mati listrik seharian gitu? Pernah nggak? Kalau aku hampir setahun di sini tuh aku nggak pernah sih Belum kayak pernah ya? mati listrik. Paling kayak ya nggak pernah sih, paling lama itu 20 sampai 30 menit gitu. 20 sampai 30 menit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kayak kita ngobrol atau main Uno atau mungkin kayak main apa kayak yang lain gitu. Ya aku manfaatin sebagai itu mungkin Lebih ke bonding ke anak-anak kayak lebih bisa deket gitu. Lebih deket. Oke, terus ada satu lagi nih, kira-kira pernah nggak sih Kak ada kejadian juga nih? Ini aku kepo aja sih sebenarnya nanya-nanya. Kejadian di mana lagi uploading, tapi ternyata internetnya mati, gitu. Internetnya mati. Mungkin kalau aku kayak enggak yang gitu ini banget ya, kayak enggak gitu yang aku bisa santai karena aku HR yang skupnya sendiri gitu. Mungkin kalau tim produksi itu bakal kayak mungkin emosi gitu, kayak kalau misal ada klien satu sama lain mungkin pengen didahuluin gitu, terus kayak internetnya mati terus belum kesimpan. Nah itu mungkin pernah sih di tim produksi, mungkin yang di visual director ya atau mungkin videographer itu kayak mungkin bakal emosi sih, pernah kayak ngedit tapi internetnya mati, jadi belum ke save gitu. Iya belum ke save gitu, mungkin ke save bagian gitu. Jadi ya itu sih gitu. Itu sih pasti kesel banget ya teman-teman ya. Kalian udah ngedit susah-susah gitu kan di Adobe Premiere semisal kayak gitu. Tiba-tiba mati. Wah, itu kesel banget sih. Oke, lanjut Kak. Kan Kakak ini bergerak juga di bidang tim ya. Pastinya menghandle banyak karyawan. Gimana sih Kak caranya bisa sabar menghadapi semua karyawan-karyawan yang mungkin telat, mungkin ini A, I, U gitu. Gimana Kak? Sebenarnya doaku kalau pagi tuh kayak ya Allah jangan ada drama hari ini ya. Itu sih paling kayak ya mungkin gimana bisa sabar sebenarnya apa ya, yang enggak karena mungkin by doing aja ya. Jadi kayak ya mungkin pertama aku kayak aduh apa sih ini kayak dan lain-lain. Cuma makin kesini ya karena kayak itu juga kerjaan aku dan aku sebenarnya enjoy di sini, jadi kayak aku nggak ngerasa aku terbebani. Aku ngerasa itu sebuah challenge sih buat aku yang sebagai HR, dimana ya emang aku harus mengurusin beberapa kepribadian, nggak cuma satu gitu. Jadi ya mungkin sabar atau enggak sebenarnya ya mungkin kalau kita sebagai manusia ya enggak mungkin kita juga bakal emosi juga. Itu juga manusiawi, cuma ya bagaimana kita menyikapi itu kan itu dari diri kita sendiri. Jadi ya kalau sabar enggak, cuma emang udah kerjaan aku, jadi ya emang by doing aja gitu, ngalir aja gitu. Apa yang dilakukan ya udah gitu. Nah, bisa teratasi gitu. Iya, itu kalian benar-benar harus sabar sih kalau misalnya kerja sama tim tuh ya teman-teman. Cuman emang kita tuh, tapi dengan adanya itu kita belajar nggak sih Kak? Ya belajar banget kan. Jadi kayak mungkin kita juga jadi kayak belajar buat kalau belajar berbagai karakteristik. Iya sih. Jadi kayak mungkin ya kita juga harus ngertiin orang lain ya, mungkin kadang orang lain juga harus ngertiin kita. Jadi gitu sih. Tapi kan ini dari tadi kan kita membahas tentang efek, dampak lain sebagainya. Kira-kira dari klien nih Kak, pernah nggak sih Kak ada komplainan tentang yang ibaratnya ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, itu pernah nggak sih Kak? Itu mungkin pasti ya di anak-anak produksian. Mungkin kayak briefnya apa, terus udah sebenarnya udah finishnya apa, cuma kenapa harus ada revision lagi gitu. Sebenarnya itu kalau kita kerja sama klien mungkin itu udah jadi makanan kita sehari-hari ya. Jadi ya udah aja gitu. Itu mungkin sambil misu-misu pun ya kita bakal apa ya, fixkan itu dengan tuntas gitu. Maksudnya kayak akan menyelesaikan itu walaupun kayak ngomel-ngomel dulu darah atau apa, ngomel-ngomel atau mungkin kayak kita stres gitu. Ya udah, tapi itu ya itu udah
bagian dari kerjaan, jadi mau nggak mau ya emang harus diselesaikan seperti Iya itu. sih, benar banget. Oke, tapi emang struggle di situ tuh kita harus banyak belajar ya teman-teman. Jadi kalian ketika menjalani sesuatu tuh tidak bisa instan gitu. Apalagi salah satu perusahaan kita Possible itu dimulai dari tahun 2020 yang dimana di tengah-tengah COVID lalu mereka bisa survive sampai sekarang dan mereka selalu berkembang guys, nggak mungkin stuck langsung ya udah aja gitu, nggak bisa gitu. Dan dampak positif dan juga negatif teknologi itu tentunya banyak banget yang tadi udah disampaikan dari narasumber kita, yang benar-benar mempermudah kita, apalagi generasi Z ya kak ya. Ya benar, generasi Z tuh mungkin apa-apa Serba digital, bener banget. Kakak Gen Z nggak? Gen Z dong. Gen Z. Kita sama-sama Gen Z guys, gila. Yap. Terus apalagi Gen Z itu udah update dikit-dikit TikTok, dikit-dikit Ya, Instagram gitu. Iya. Mungkin sedikit informasi tambahan. Iya, ya, boleh, kayak boleh. Aku sebagai HR juga kayak personal branding kita juga kayak sebagian besar kita lakukan di IG, di TikTok atau mungkin kayak teman-teman Amikom udah kepoin kita Iya. juga pasti lewat IG, lewat TikTok kan. Nah itu sebenarnya memudahkan aku juga sebagai HR atau mungkin sebagai yang di Possible itu TikTok dan IG itu membantu kita banget sih buat promosiin kita, oh ternyata Possible tuh ngelakuin ini dan itu gitu, personal branding kita seperti itu sih, mungkin seperti itu. Oke, kira-kira nih kak ngebahas Gen Z nih, kan Gen Z udah hidup lahir udah ada teknologi gitu. Apalagi pas COVID, gila-gilaan banget tuh tentang teknologi. Nah, apa sih kak, gimana sih cara dari Possible itu, kan target audiensnya udah pasti digital dan Gen Z ya. Gimana sih cara mereka buat menyetarakan ini tuh konten kita, contoh ini tuh untuk Gen Z, gimana sih kak caranya? Iya, sebenarnya kalau di kita tuh ada namanya social media spesialis ya. Wow. Kayak, mungkin itu yang cari ide atau mungkin mereka kan kayak mungkin update sama perkembangan terkini atau tren terkini. Nah itu sebenarnya di research sama mereka sih gitu. Mungkin kayak detailnya di social media spesialis itu sih buat kayak apa sih ini yang lagi in atau mungkin apa sih yang tren gitu ya. berkembang buat mungkin ngelola konten klien ataupun konten di Possible sendiri gitu sih. Oke, itu udah keren banget ya teman-teman. Mungkin siang-siang ini materinya udah berdaging banget ya. Nggak mungkin yang materi B aja gitu, nggak mungkin. Jadi yang kita bilang tadi semua itu butuh proses dan nggak mungkin start langsung 100 gitu, nggak mungkin. Dan salah satu di bidang teknologi informasi kali ini bener-bener bikin bahwa semua itu tuh nggak melulu tentang file, laptop, lain sebagainya, tapi kalian bisa upload di internet. Salah satunya Word tadi yang udah kakak tadi jelasin ya teman-teman. Ya mungkin siang kali ini cukup segitu aja ya kak ya. Betul. Terima kasih sudah menemani kita beberapa menit ke depan. Jadi see you, bye-bye teman-teman di rumah.